Ditanya ahli kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara milih iPhone second tapi yang jos gitu, yang bagus. Oh mantap Pol. Besar ya suaranya. Besar suaranya. Wah ini aduh lah jeung speaker hajatan cek orang Sunda mah. Ya, wani diriungkeun. Wani diriungkeun ieu mah aslina. Nah sekarang kita ngecek mikrofon bawahnya nih, ini berguna buat nelpon kayak gitu. Cek. Oh iya, cara ngeceknya tuh pakai ada aplikasi bawaan iPhone namanya memo suara atau voice memo kayak gitu. Ya. Kita cek di sini. Cek. Oh iya. Oh, mantap nih. Setelah di mikrofon atau di audio itu ke tahapan selanjutnya apa tuh? Tahapan selanjutnya kita ke touchscreen nih. Kalau touchscreen Mimin biasanya ngecek di aplikasi catatan, aplikasi notes bawaan sih. Notes bawaan. Ya, kita coret-coret aja nih di sini nih. Oh, ini untuk ngetes touchscreen ya? Touchscreen, sentuhan kayak gitu. Soalnya kadang ada beberapa ketika kita coret-coret ini suka ada yang nggak kecoret gitu. Itu artinya LCD-nya bermasalah biasanya kalau ada yang nggak kecoret. Ketika kita nulis misalkan terus ada Terputus. LCD yang tidak tersentuh, berarti itu memang LCD-nya problem. Itu trouble LCD-nya kayak gitu. Nah, terus kita cek. Nah, ini ada aplikasi bawaan iPhone juga ya, Kompas namanya. Bukan sepatu berarti ya? Bukan. Itu. Nah, kalau cek Kompas ini tuh kalian tinggal putar-putar gini aja nih, terus kalian Diputar lihat. tapi nggak perlu dijilat kan? Enggak, itu nanti jadi Oreo, bukan siap. iPhone. Si Kompas ini teh harus gerak-gerak nih. Kalau nggak gerak-gerak itu biasanya ada yang bermasalah di sensor GPS kalian. Kayak Jadi gitu. untuk Kompas ini ada kaitannya ke GPS. ke hardware. Oh, ke hardware. Nah, maka dari itu nih perlu diketahui juga secara tidak langsung kita tuh kalau ngecek iPhone secara fungsional semuanya itu secara tidak langsung bakal mencerminkan mesin di dalamnya gitu. Kayak gitu. Jadi udah enak lah ngecek iPhone sekarang mah nggak perlu dibongkar, kita ngecek fungsional aja kalau oke semua, insya Allah oke gitu dijamin barangnya kayak gitu. Terus ini gyro sensor nih. Ini ada nama aplikasinya Measure, ini masih bawaan iPhone juga. Jadi kalian nggak usah ngedownload. Nah, ini kita gini-gini aja nih apakah gerak atau enggak. Soalnya ini berguna biasanya buat orang yang suka main game. Game mobil kan. Iya, game ini harus gesturnya harus gerak-gerak kayak gitu. Terus kita cek si teleponnya nih, guys. Kalau telepon biasanya Mimin cek pakai nomor 112. Itu bukan nelpon ini kan? Apa darurat bukan kan? Ya darurat sih, nelfon darurat, tapi ya udahlah gitu jahilin aja. Nelfon darurat sih, tapi kan nggak ada kartu, Pak. Jadi aman lah kayaknya. Nah, kita ngecek nih nelfon, terus kita tempelin nih, jadi kita di poni ini nih. Nah, ini harus mati nih, teman-teman. Ini namanya sensor proximity. Karena kalau nelfon kalian harus mati kan? Orangnya Mati, teleponnya hidup. Terus kita cek loudspeakernya juga nih. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau kenapa tadi Mimin cek loudspeaker di telepon, karena biasanya kalau ada yang nggak bisa loudspeaker itu kena IC audionya. Oh, IC audio. IC audio. Berarti itu yang berhubungan dengan suara. Iya, dengan hardware itu berhubungan. Makanya enak lah ngecek iPhone sekarang tuh nggak kayak dulu gitu harus dibongkar dan lain-lain kayak gitu. Terus kita cek tombolnya nih kayak switch silent yang di pinggir ini nih. Switch silent ini jangan oblak. Kadang Bukan ada switch silent man, bukan. Nah, Jadi switch silent ya, switch bukan silent switch ini bahasa switch silent. Ya Mode itulah. hening Mode mungkin ya. hening. Mode Ya, silent lah. Mode Mode silent silent kayak ya. gitu, mode silent. Ini harus dicek. Jadi kalau ke bawah itu kalian harus getar, merasakan ada getaran. Terus kalau ke atas ini di sini juga berubah nih statusnya. Nah, ini dicek. Jadi apa statusnya, janda atau apa? Nah, ini jangan sampai oblak. Karena suka ada nih kasus si switch silentnya oblak coy, kayak gitu. Longgar mungkin ya? Longgar kayak gitu, oblak di. Nah, terus kita cek volume atas, volume bawah ini harus berfungsi semua dan powernya. Terus ini hal yang sepele sih sebenarnya. Ini kita cek center. Ini centernya ada 4 mode by the way. Nah, ini harus bisa semua. Jadi bisa diatur ya? Bisa diatur. Dari tingkat kecerahannya ya? Seperti itu. Oke, Terus siap. setelah itu kita cek SIM cardnya nih. Oh iya, SIM card ya. Kita cek SIM card. Nah, untuk SIM card sendiri, apakah untuk handphone Inter lah khususnya, apakah bisa semua kartu atau misalkan cuma kartu remi aja misalkan? Kan ada yang virtual kan, Domino Q. Jadi buat Inter sendiri nih, perlu diketahui juga buat kalian bahwa email terdaftar itu bukannya dipatokan juga nih bahwa HP-nya bagus atau enggak. Karena Mimin juga beberapa kali pernah menemukan kasus dia sebelumnya emailnya terdaftar, terus akhirnya terblokir juga kan, aneh ya. Oh, iya. Nah, terus dampak email keblokir itu adalah kartu kalian nggak akan terbaca meskipun kalian udah masukin kartu kalian di HP kalian. Nah, kayak gitu. Jadi ciri-ciri untuk email terblokir tuh SIM card yang kita pakai itu tidak terbaca. Nggak terbaca. Jadi mungkin untuk keterangannya tiada layanan. Tiada layanan, seperti itu Nah, tulisannya. ngomong-ngomong untuk email ini kan ada yang terdaftar, ada juga yang enggak nih.
apa sih perbedaannya gitu yang terdaftar di database Kemenperin terus sama yang enggak gitu. Nah, kalau untuk kita ngomongin HP Inter ya, kalau buat HP Inter sendiri sebenarnya nggak begitu ngaruh ya, terdaftar atau tidak, karena Mimin sendiri pun pernah mengalaminya gitu. Awalnya si emailnya terdaftar, terus ya akhirnya keblokir juga gitu. Oh, jadi yang terdaftar tuh ada resiko Ada ke depannya buat terblokir lagi. Oh, oke. Nah, begitupun sebaliknya, kadang ada juga yang tidak terdaftar, tapi kedepannya aman-aman aja gitu, aman-aman aja. Jadi untuk HP Inter meskipun tidak terdaftar, tapi selama SIM card yang kita pakai kebaca, berarti itu aman ya? Itu aman kayak gitu. Jadi gak masalah lah gitu email tidak terdaftar asalkan emailnya kebaca. Dan kalaupun tidak terdaftar dan nanti kedepannya bakal keblokir, Kamar Gadget bakal ngasih garansi email seumur hidup. Oh, jadi aman. Ya, jadi untuk kasus email nih di Kamar Gadget tuh garansinya lifetime. Lifetime seumur hidup kayak gitu. Kalau HP-nya mati ya nggak bisa digaransiin. Oke, terima kasih atas penjelasan ya mengenai cara memilih iPhone second mulai dari fungsional dan lain-lain yang udah dijelaskan atau dipaparkan oleh Mimin Ilham. Terima kasih Mimin Ilham atas penjelasannya. Sama-sama, Mang Faz. Mudah-mudahan buat teman-teman KG-holic semua yang mau cari iPhone second bisa ikutin dari penjelasan Mimin Ilham tadi, mulai dari fisik dan lain-lain terkait untuk email sendiri ya. Di Kamar Gadget itu garansinya seumur hidup ya, lifetime. Gitu. Oke, Terus, jadi nggak perlu khawatir lah kalau untuk masalah email. terus buat kalian yang gak mau ribet nih ngecek kayak gitu kan cukup lama ya, kalian datang aja ke Kamar Gadget dan bakal kita bantu nih dari nol sampai akhir, tek-tek bangknya kita bantu. Mudah-mudahan bermanfaat dan boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Oh iya. Thank you. Thank you.